Ini sebenarnya bagus dalam arti bahwa ada penegasan dan ada pembatasan. Jadi menteri menjadi bagian yang dikecualikan untuk tidak mundur dari jabatannya. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya izin dari presiden dan kegiatan kampanye itu dilaksanakan dalam masa cuti di luar tanggungan negara. Justru ketika mereka sudah mulai ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap, mereka semua harusnya mundur dalam jabatan-jabatan tersebut untuk menjaga jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kampanye dan pencalonan. Sepekan jelang masa kampanye pemilu 2024, Presiden Jokowi menandatangani peraturan baru terkait aparatur negara yang ikut berlaga. Di regulasi yang baru ini, kepala daerah, menteri, dan pejabat setingkat menteri tidak perlu mundur jika akan ikut atau terlibat dalam kontestasi. Mereka cukup mengajukan cuti. Regulasi ini menuai reaksi karena syarat konflik kepentingan dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Aturan ini juga dianggap bakal mengganggu roda pemerintahan. Lalu apa pertimbangan Presiden Jokowi dengan menerbitkan regulasi ini? Benarkah aturan ini rentan disalahgunakan dan syarat konflik kepentingan? Dan siapa yang akan diuntungkan? Inilah Satu Meja The Forum, utak-atik aturan siapa diuntungkan. Kampanye Pilpres 2024 sudah dimulai. 3 pasangan peserta Pilpres 2024 memulai hari pertama kampanye dari tempat berbeda. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, memulai dari Tanah Merah, Jakarta Utara. Sementara cawapresnya Muhaimin Iskandar memulai kampanye dari Mojokerto, Jawa Timur. Kami berkampanye di Mojokerto, tempat kelahiran orang tua saya. Sekaligus di sini perempuan-perempuan paling sukses. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memulai dari wilayah Merauke, Papua. Sementara cawapresnya Mahfud MD memilih Sabang, Aceh sebagai lokasi perdana kampanye. Kami sudah mencantumkan program unggulan. Program unggulan untuk Aceh yang ditetapkan oleh pasangan Ganjar Mahfud, yaitu program unggulan guru ngaji. Hanya capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang memilih absen di hari pertama kampanye karena masih menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan dengan menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Demikian juga cawapresnya, Gibran Raka Buming Raka, yang tetap bekerja sebagai Wali Kota Surakarta. Kantor biasa, minggu ini kami fokuskan untuk penyelesaian Solo Safari, Bali Kambang, sama persiapan semifinal dan final Piala Dunia. Kalau Pak Prabowo-nya? Pak Prabowo-nya hari ini? Rahasia. Dari 6 peserta Pilpres 2024, ada 1 capres dan 1 cawapres berstatus menteri aktif di Kabinet Presiden Jokowi dan 1 cawapres berstatus wali kota. Sesuai aturan baru yang diteken Presiden Jokowi, ketiganya tidak perlu mundur dari jabatannya. Kalau menteri yang menjadi capres atau cawapres itu ada fleksibilitas. Fleksibilitasnya adalah menteri yang menjadi capres itu mengajukan izin cuti kepada presiden sesuai dengan kebutuhannya. Pilihan mundur itu pilihan individual ya. Ada prinsip-prinsip dasarnya adalah dalam cuti itu kan tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara. Padahal pada pemilu 2019, pejabat setingkat menteri harus mundur dari jabatannya bila menjadi peserta Pilpres agar tidak ada konflik kepentingan atau upaya memanfaatkan fasilitas negara. Nah, itu fokus kita sebenarnya agar menteri-menteri tidak menggunakan program negara untuk kepentingan calon-calon tertentu, apalagi fasilitas negara untuk kepentingan kampanye-kampanye tertentu. Utak-atik aturan siapa diuntungkan adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Sudirman Said,
Co-Captain Timnas Anies Muhaimin. Malam, Bang Dirman. Mas Dirman. Lalu ada anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Aceh Hasan Sazili. Malam, Kang Aceh. Malam. Lalu kemudian ada Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Arwani Tomafi. Malam. Malam. Ada Asfinawati, aktivis pro demokrasi, dan Mas Rumadi Ahmad, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Saya akan mulai diskusi dari Aswin. Aswin, Presiden Jokowi mengeluarkan PP 53 2003 yang mengizinkan pejabat negara tidak perlu mundur, cukup cuti, padahal 5 tahun lalu mengatakan harus mundur. Apa yang Anda lihat dari peraturan pemerintah ini sebetulnya? Ya, yang menarik kan sebetulnya ada perbedaan perlakuan untuk pegawai BUMN gitu ya. Jadi PP ini menempatkan orang yang lebih atas dapat lebih privilege, keistimewaan. Padahal yang semakin atas dia semakin punya banyak pengaruh. Kalau dalam bahasa korupsi itu perdagangan pengaruhnya akan lebih besar. Sedangkan yang pegawai harus mundur. Itu ya udah nggak adil. Cara berpikirnya menguntungkan yang atas. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya kalau dia bikin itu dan menguntungkan lawannya mungkin kita akan ini orang kenapa ya gitu ya. Tapi kalau itu menguntungkan dirinya sendiri, itu kan jelas sekali ini adalah sebuah tindakan nepotisme. Dan jangan lupa sebetulnya pada tahun 99 ketika kita bilang udah kita kapok deh sama yang korup-korup gitu, yang nepotis-nepotis. Ada undang-undang untuk menghentikan nepotisme. Dan nepotisme yang diancam dengan pidana tidak perlu harus ada korupsinya. Jadi nepotisme sendiri nggak ada keuntungan uang itu sudah jadi tindak pidana. Pertanyaannya, apakah polisi dan jaksa akan menindaklanjuti itu? Nggak mungkin dong. Gitu. Kalau dari si longitudinal ya, kalau pemilu sebelumnya harus mundur, sekarang cukup cuti. Apa yang Anda baca dari kurun waktu itu? Iya, pertama kan kalau inkonsistensi itu kan menunjukkan ada sesuatu di belakangnya ya. Inkonsistensi dan saya pikir mungkin kalau kasus ini dipaparkan ke anak SD, ini ada presiden nih. Kemudian anaknya mau jadi calon presiden, dia bikin aturan baru yang untuk anaknya, menurut kamu apa? Anak SD saya pikir juga paham, jadi mungkin nggak perlu ditanya ke kita. Kita tanya aja ke anak SD, saya pikir jawabannya akan sama. Karena tadi anak SD kita tanya Mas Rumadi aja lah sebagai tenaga ahli utama KSP. Kenapa Presiden kemudian memilih mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatakan tidak perlu mundur tapi cukup dengan cuti? Sebentar Mas, sebelum saya menjawab itu saya ingin mengklarifikasi yang disampaikan oleh Aswin tadi. Kalau soal pegawai BUMN kemudian Menteri? Bukan menteri, yang selain itu, ya. Itu sebenarnya aturannya kan sudah ada dalam Undang-Undang 7 2017 soal pemilu gitu. Yang spesifik dalam kaitan PP ini kan soal menteri saja sebenarnya. Memang dalam aturan baru menteri tidak perlu cuti dan itu saya pastikan itu bukan kemauan Presiden. Ya. Tapi ini adalah implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022. Dan KPU juga sudah menindaklanjuti itu melalui PKPU. Jadi saya ingin pastikan bahwa semua yang dilakukan oleh Presiden ini bukan karena persoalan interest pribadi. Tapi karena mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Karena memang ada landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar. Jadi Mahkamah Konstitusinya sebenarnya simbol masalah ya? Kalau itu mungkin orang bicara belakangan ya. Tetapi ini adalah tahun 2022 diputuskan judicial review pasal 170 oleh Partai Garuda. Oleh Partai Garuda. Jadi menurut saya sih kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang mungkin itu dua hal yang berbeda. Oke, Mas Dirman, kalau Mas Dirman lihat sebaiknya emang cuti dan tidak perlu mundur gitu bagi penyelenggara negara yang ikut dalam kontestasi pemilu presiden atau gimana? Ada 3 soal menurut saya yang bisa dikaji oleh publik. Tentu ini saya subjektif karena saya bagian dari kontestasi ini, tapi alhamdulillah dua pasangan ini tidak punya soal dalam urusan ini kan. Soal pertama adalah tadi konflik of interest. Terutama karena kebetulan yang menjadi subjek dari peraturan itu adalah orang-orang yang punya kuasa, punya jabatan. Kalau hanya statusnya cuti, dia masih bisa menggerakkan pasukannya, bisa menggunakan fasilitasnya, bisa menggunakan otoritasnya lah untuk melakukan apa-apa yang menguntungkan. Yang kedua soal fairness dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya kewenangan itu gitu. Jadi itu sesuatu yang terlihat jelas, kasat mata dan publik juga menilai gitu. Nah yang ketiga dari segi aspek etik kan. Karena menurut saya pada level tertentu itu hidup legalistik tidak cukup. Cukup legalistik. Kalau selalu dikatakan kan aturannya membolehkan, aturannya tidak melarang. Karena pada level tertentu tuh orang dituntut untuk hidup etis gitu ya. Nah etis itu paling tinggi, nomor 2 adalah legalistik, nomor 3 adalah yang namanya amoral gitu. Yang didrive oleh semata-mata oleh
grid, oleh keserakahan. Kalau dia mau, dia melakukan apa saja. Nah, kita khawatir, tadi dikatakan oleh Asvina juga, kita khawatir makin hari itu kita mengarah pada degradasi standar, pada penurunan standar. Jadi boro-boro sampai etik, hukum pun dilanggar gitu. Jadi akhirnya seluruh tindakan kita itu semata-mata karena aku mau begini, maka aku bikin peraturan yang baru supaya aturannya memungkinkan saya berbuat begini. Nah ini yang menurut saya perlu kita waspadai. Jangan sampai kita masuk ke dalam level seperti itu. Gitu. Baik, oke. Kang Aceh, fairness, ada asas fairness yang kemudian Mas Dirman katakan agak mengganggu sebetulnya karena punya power dan gimana, Kang Aceh? Ya, kita ini kan bernegara juga ada aturannya. Aturan. Dan aturan yang kita buat tentu dengan berbagai pertimbangan. Apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Rumadi terkait dengan munculnya PP nomor 53 tahun 2023 ini kan sebetulnya adalah sebagai turunan dari keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022. Ya. Artinya apa? Artinya ya kalau presiden tidak menjalankan dan menurunkan keputusan PP nomor 53, iya salah juga. Itu artinya bahwa presiden juga tidak taat terhadap konstitusi gitu. Jadi karena itu orang boleh saja menilai terhadap berbagai kebijakan-kebijakan tersebut ya. Tapi tentu kita pun juga dalam melakukan sebuah kebijakan tersebut ya harus ada dalam tata aturan yang telah disepakati dalam konteks hukum kita. Meskipun tidak melanggar hukum, apakah Pak Prabowo dan Gibran pilihan individunya akan mundur saja? Kalau ada kesempatan untuk memberikan dan melayani kepada masyarakat dengan mandat yang diberikan kepada misalnya Pak Prabowo untuk tetap menjadi Menteri Pertahanan dan juga Mas Gibran sebagai wali kota, tentu kita harus memilih itu. Memilih untuk tetap bertahan? Memilih untuk bertahan karena bagaimanapun tentu tugas untuk melayani masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya baik sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai wali kota ya tetap akan dipertahankan gitu loh. Jadi karena itu maka seperti yang tadi kita saksikan di dalam kampanye pertama yang dilakukan oleh pasangan kami ya Pak Prabowo lebih memilih untuk tetap menjadi Menteri Pertahanan karena tugas yang diberikan masih cukup harus dilaksanakan oleh beliau. Sementara Mas Gibran ada tugas kita menyangkut dengan bagaimana memastikan Piala Dunia di Solo bisa berjalan dengan baik gitu. Soal kampanye kita punya tim, ada TKN, ada TKD, ada relawan yang bisa bekerja tanpa harus melanggar aturan. Tidak, kampanye bukan karena keyakinan menang ya? Enggak ya? Ya saya kira publik bisa menilai. Tapi yang jelas bahwa tidak kampanye pun menang kira-kira gitu ya? Ya enggak lah, kita tetap harus tidak boleh jumawa. Enggak boleh jumawa. Oke, baik Pak Mas Arwani, pola posisi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, sebaiknya tetap pada ngambil posisi cuti sesuai dengan PP atau mengambil sebuah pilihan moral, udahlah saya mundur saja daripada ada dugaan-dugaan konflik kepentingan atau apapun juga. Iya, ini kan dinamika atau proses ya perkembangan dari demokrasi yang kita harus jalani bersama ya. Di mana ada tantangan bagi para kontestan ya dalam hal ini capres cawapres nantinya juga di pilkada untuk bagaimana menjalankan formula baru, formula di mana mampu menegakkan aturan, mampu betul-betul menjaga etika bernegara sebagai pimpinan, sebagai menteri, sebagai pejabat, betul-betul ya fairness-nya dijaga, betul-betul pelayanan publik aparat-aparat di birokrat itu juga tetap berjalan tanpa ya, melakukan upaya-upaya tadi misalnya memperdagangkan pengaruh dan sebagainya. Ini satu tantangan demokrasi bagi kita. Nah sekarang kita juga harus melihat bagaimana juga di sisi lain rakyat atau ya aparat ya birokrat kita juga semakin mempunyai banyak pemahaman, semakin cerdas dan harus cerdas. Ayo kita pantau mereka para pejabat negara, menteri, walaupun juga kepala daerah yang ikut dalam kontestan dalam pilpres ini, ayo kita jaga. Apalagi sekarang kita awasi, sekarang juga kita mudah ya.
para aparat birokrat jangan mau ditekan-tekan ataupun diancam atau mungkin juga disuruh untuk ikut dalam kepentingan politik pimpinannya. Yang nekan ada ya? Namanya juga cari suara, cari pengaruh untuk bisa memilih dia. Tentu ya kita harus melihat secara lebih luas ya. Apalagi kemarin kita melihat misalnya ada informasi kepala desa ataupun juga yang kita dipanggil juga tekan ataupun juga publik sekarang luar biasa harapannya. Misalnya kemarin di Komisi 1 juga semua fraksi minta agar komitmen netralitas TNI, teman-teman yang ada di semuanya punya. Tapi bagaimana kemudian membangkitkan rasa ingin tahu publik untuk mengawasi jalannya pemilu, kita bahas setelah jeda berikut ini. Pejabat yang dicalonkan ini tidak diharuskan mengundurkan diri, ini terkait konsentrasi Pak. Konsentrasi bagaimana nantinya pejabat yang sudah dicalonkan dari partai politik mengikuti kontestasi capres dan cawapres, kita tanyakan bagaimana dia konsen ke jabatan yang hari ini belum mereka lepaskan. Kalau menurut saya sendiri ya itu nggak perlu mundur karena mungkin dia sebelumnya masa jabatannya masih ada misi yang belum terselesaikan. Jadi itu memungkinkan untuk tidak perlu untuk memundurkan diri. Karena mereka bisa menggunakan hak atau wewenang mereka bisa menggunakan fasilitas mereka itu untuk mengambil suara. Pokoknya siapapun pejabatnya di Indonesia ini, kalau masih mau main, tidak boleh cuti. Berhenti dulu. Alasan utama ialah kalau cuti itu gaji tetap jalan. Kalau buat saya pribadi itu mereka tidak harus mundur. Yang penting dia harus bisa membedakan waktunya di mana dia harus kampanye, di mana dia harus bekerja. Jadi memang dia bisa membagi waktu. Jika ingin berkontestasi dalam pemilihan harus melepaskan jabatan yang diemban. Karena yang pertama akan memecah konsentrasi dan kinerja nantinya. Itulah suara publik yang direkam oleh Kompas TV. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Rumadi. Ya, memang ada pro kontra, tapi kan tadi ada susah berkonsentrasi, sebaiknya memang mundur saja. Istana menanggapinya gimana terhadap suara-suara publik itu? Ya, sebenarnya ada dua isu Mas yang selama ini kita perbincangkan terkait dengan ini. Yang pertama itu adalah soal efektivitas pemerintahan. Presiden ingin memastikan bahwa meskipun ada peluang cuti, tapi dipastikan pemerintahan, pelayanan publik itu tetap berjalan normal. Jadi yang penting itu, yang ingin dipastikan adalah pelayanan publik, kemudian pemerintahan itu tetap berjalan efektif sebagaimana biasa, meskipun menterinya cuti misalnya. Kemudian yang kedua adalah soal isu yang terkait dengan abuse of power. Nah, ini yang barangkali memang membutuhkan kerjasama semua pihak untuk memastikan bahwa kalau dia seorang menteri memang sedang dalam keadaan cuti, harus dipastikan tidak menggunakan fasilitas negara dan lain sebagainya. Yang ini yang memang mekanisme untuk cuti sudah ada sedemikian rupa. Kalau menteri harus melalui. Tapi yang ngawasi siapa Mas? Yang mengawasi kita semua masyarakat. Saya kira dalam komposisi sekarang ini kan semua calon kan ada yang di dalam kementerian. Saya kira ini juga menguntungkan kita supaya masing-masing calon ini juga mengawasi satu dengan yang lain. Diawasi itu dilempar kemana hasil pengawasan itu? Tidak ada yang pasti mekanismenya ada di dalam kementerian, tetapi untuk pengawasannya seperti apa, ini memang membutuhkan kerjasama semua pihak. Saya kira masyarakat juga perlu, misalnya ada pejabat yang dalam keadaan cuti tapi menggunakan fasilitas negara, itu memang harus kita bersama-sama untuk menyuarakan bahwa ini ada abuse dan lain sebagainya. Oke, baik. Aswin, tadi ada Mas Rumadi mengatakan ya silakan masyarakat mengawasi kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran terjadi. Tapi yang sering terjadi kan tiba-tiba muncullah bantuan A, bantuan C, bantuan D ke arah publik untuk mengarahkan kepada pilihan-pilihan tertentu. Betul, dan kemudian kalau ada yang lapor, diintimidasi, sulit. Gitu. Tapi saya menarik tadi yang pernyataan Mas Rumadi. Saya mengecek ya, ternyata putusan itu kan 31 Oktober 2022. Pak Anwar Usman, Ketua MK menikah dengan tanggal 26 Mei 2022. Apa kaitannya?
tentu saja itu bisa sangat terlihat. Jadi sebetulnya dari awal sudah ada relasi nepotisme di sana dan menurut saya sebetulnya perlu masyarakat mengadukan kembali jangan-jangan pelanggaran etik bukan yang kemarin saja. Karena orang biasanya bertindak itu sesuai dengan pola. Dan artinya mungkin saja pola yang kemarin sudah diberikan hukuman oleh majelis etik itu MKEK bisa terjadi juga. Nah itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya saya mau mengatakan persis tadi. Kalaupun aturannya mengatakan begitu, aturannya mengatakan begini putusannya. Dia tidak bertentangan apabila mendapatkan izin. Pertanyaannya kan apakah Menteri Dalam Negeri, gubernur tidak akan mengizinkan dan ditembuskannya ke Departemen Dalam Negeri gitu dan berjenjang. Kan pertanyaan menarik, apakah nanti yang ditembuskan mau memveto, udah berhentiin aja nih anak saya jangan begitu, nanti saya, itu kan yang menarik. Jadi menurut saya sebetulnya publik bisa menguji apakah pimpinan kita ini memang memanfaatkan celah hukum atau tidak, atau bahkan men-setting hukum sejak awal. Yang ketiga dari terakhir, yang soal ini Mas. Kalau kita bilang jangan bertentangan dengan konstitusi, loh bukankah Pak Presiden kita yang terhormat sudah bertentangan dengan konstitusi? Pertama, beliau membuat undang-undang Ibu Kota Nusantara dengan mengatakan tanah adalah milik otorita. Padahal di konstitusi mengatakan itu menguasai. Oh ya, tapi itu artinya Omnibus Cipta Kerja, Perpu juga melanggar MK. Jadi kalau buat kepentingan boleh kok. Kenapa kalau buat yang ini kemudian kita berargumen jangan bertentangan dengan putusan MK, jangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Di tempat yang lain sudah bertentangan kok. Oke, baik. Kang Aceh, jadi kalau Kang Aceh lihat ini gimana ya mencegah agar tidak terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang ketika menteri atau wali kota atau siapapun itu untuk mendapatkan keuntungan elektoral, gimana mencegahnya? Iya, pertama tentu yang harus kita pastikan adalah bahwa ya sekarang era demokrasi. Era demokrasi. Di mana masyarakat bisa melakukan pengawasan. Di samping memang sistem kita itu kan menunjukkan bahwa ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, dan tentu civil society sendiri yang bisa mengawasi proses bagi jalannya sebuah pemilu yang demokratis sesuai dengan kesempatan untuk kita semua. Yang kedua, saya kira kalau kita lihat kontestasi hari ini ya, yang punya akses terhadap kekuasaan kan bukan hanya pasangan nomor 2. Ya, pasangan nomor 1. Saya kira juga bagaimanapun ada bagian dari anggota kabinet ya di dalamnya. Yang kedua pasangan nomor 3 pun juga cawapresnya adalah seorang Menko Polhukam. Ditambah lagi dengan menteri-menterinya Menkumham juga. Ya, semuanya ikut. Semua pada ikut. Dan yang paling penting lagi bahwa kita ini kan desentralisasi. Semua partai politik ini memiliki kepala daerah. Memiliki misalnya di dapil saya di Kabupaten Bandung. Itu bupatinya itu bukan hanya didukung, tapi dari partai pendukungnya Pak Sudirman juga. PKB. Dari PKB, ya kan? Semua coba kita lihat. Jadi sesungguhnya mekanisme kontrol di dalam konteks politik internal pun itu ada yang terus melakukan pengawasan. Jadi ya kita harus melihat bahwa konteks hari ini ya dengan keterbukaan politik ya ada mekanisme yang memungkinkan di era demokrasi ini tidak seperti yang dituduhkan seperti mohon maaf ya era Orde Baru dulu di mana sentralisasi kekuasaan hanya pada kekuasaan yang terpusat. Ini kekuasaan kita ini sekarang sudah berserak gitu loh. Jadi mekanisme kontrol antar kekuatan partai politik, antar pasangan calon, antar pendukung pasangan calon itu dimungkinkan bagi mekanisme di mana kita semua saling kontrol, saling mengawasi. Di luar civil society pun juga memungkinkan untuk melakukan kontrol terhadap itu semua begitu. Mas Arwani, jadi kalau dari sisi Menko Polhukam lah, Pak Mahfud ini kan dikenal relatif ya, integritasnya kemudian terjaga relatif ya sebenarnya. Apa yang akan dilakukan agar betul-betul tidak terjadi abuse of power menyalahgunakan kewenangan yang ada untuk mendapatkan benefit elektoral sebenarnya? Ya, sekali lagi rakyat tentu nanti akan melihat ya tidak hanya komitmen dari kata-kata saja, tetapi juga track record ya masing-masing ya seperti apa dan juga kekhawatiran publik terhadap
bagaimana soal netralitas ataupun juga abuse of power dan sebagainya, tentu itu wajar. Ini harus kita nggak bisa atau nggak boleh lalu terus enggak, kita nggak aman kok dan sebagainya. Ada hal yang harus kita, ya kekhawatiran Bu Mega misalnya, itu memang sekarang ini posisinya adalah posisi yang desentralisasi, semua sudah menikmati kekuasaan dan saling bisa menjalankan itu, komitmen untuk menjalankan itu. Yang dikhawatirkan justru jangan sampai ini bergeser kemana? Bergeser ke ya seperti yang kita khawatirkan selama ini misalnya ya, semua kekuatan-kekuatan aparat birokrasi itu digunakan kepentingan untuk satu kepentingan politik. Memang ada indikasinya? Nah, kalau indikasinya ya rakyat ataupun juga publik mengkhawatirkan itu. Memang ada kekhawatirannya? Ya kita lihat kekhawatiran itu seperti juga yang tema malam ini juga salah satu indikator ya, mungkin kekhawatiran itu. Jadi ini tantangan sekali lagi, mulai dari pemerintah pusat ya, di mana ada kepala daerah, lalu Bapak Presiden, di mana ada menteri. Ini tantangan bagaimana agar pelayanan publik ya, masyarakat bisa mendapatkan kesempatan itu. Pelayanan publik, oke. Baik Mas Dirman, kalau Mas Dirman lihat, ini kan kalau saya lihat filosofi Jawa itu kan zaman edan, ora melu edan, ora keduman gitu kan. Semuanya udah awut-awutan aja. Tapi apakah betul gitu? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Oke, Mas Dirman, kalau presiden kan ya senyum-senyum lah, ketawa-ketawa, santai-santai, santuy, kalau bahasa anak muda sekarang gitu. Tapi situasinya kan nggak terlalu ideal sebenarnya, nggak terlalu baik karena memang banyak problem. Menurut Anda memang kita pantas bergembira ria melihat situasi ini atau gimana? Bukan hanya tidak ideal, tapi menurut saya itu makin buruk. Makin buruk? Dari sisi tata nilai gitu. Tadi kan disebut soal zaman edan. Zaman edan. Walaupun diingatkan ya semujur-mujurnya orang gila itu kalau ikut edan itu lebih mujur orang yang selalu ingat. Eling lan waspada. Saya teringat pada statementnya Pak Pransede almarhum. Beliau mengatakan seorang menteri itu punya 3 peran. 1 sebagai pembantu presiden. Yang kedua sebagai pemimpin sektor. Yang ketiga kata beliau adalah tokoh masyarakat. Beliau uraikan tokoh masyarakat maknanya apa? Maknanya seluruh tindakan, ucapannya itu ya menjadi referensi. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, dalam hal ini adalah unsur keteladanan yang makin hari makin tipis gitu. Nah, kita khawatir karena orang paling atas itu dimanapun berada, kan menjadi referensi dari seluruh perilaku yang di bawahnya gitu. Kalau yang di atas itu terus-menerus menurunkan standar tadi, standar etik, standar perilaku. Saya khawatir bangsa ini makin hari makin tertinggal karena tidak ada bangsa maju yang meninggalkan etik. Tidak ada bangsa maju yang korup. Tidak ada bangsa maju yang terus-menerus menggergaji fondasi dari aturan-aturannya. Jadi kelihatannya memang kita harus terus mengingatkan hal ini. Walaupun kita ikut bermain dalam politik praktis, tapi tidak boleh melupakan kita mesti kembali kepada norma tadi gitu. Oke, baik. Aswin, kalau kita lihat ya, ini menteri-menteri kan ada yang 2 menteri yang kemudian nyapres, ada yang menjadi cawapres, ada yang menjadi caleg, ada yang menjadi tim sukses, ada yang menjadi apapun. Ini kemudian situasi pemerintahan akan jadi seperti apa ini? Ya, persis di situ Mas. Jadi kalau kita lihat kan aturannya mengatakan ada ketentuan mereka bisa cuti di sini, tapi kemudian atau cuti sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau kebutuhannya sepanjang masa pemilu boleh dong, kalau kita pakai legalistik tadi pikirannya. Nah kan pertanyaannya sebetulnya tadi begini, apakah kita sesombong itu ya mereka yang ikut pemilu ini menganggap dari 200 berapa puluh juta orang ini atau yang sudah dewasa lebih sedikit tidak ada yang sanggup menggantikan saya,
untuk menjadi wali kota? Apakah kita sesombong itu untuk mengatakan tidak ada orang yang lebih baik dari saya atau sama baiknya yang bisa menggantikan posisi saya sebagai menteri? Kok kita bisa berpikir begitu ya? Saya bergidik nih mikirin kalau saya berada pada posisi seperti itu, semoga jangan gitu ya. Artinya kan kita sebetulnya harusnya memberikan kesempatan kepada orang lain dan tidak mencerminkan sepertinya kita nih rakus. Karena begitu kita mundur, begitu nggak kepilih, kita kan nggak boleh balik lagi gitu. Ini kan kesan yang diberikan kepada rakyat, padahal rakyat Indonesia banyak sekali, nggak kurang yang pinter-pinter. Oke, baik Kang Aceh. Ini kalau gambarannya Asfi, apakah ini tidak mengarah kepada semacam lame duck government sebetulnya? Ketika menterinya sibuk sendiri-sendiri, ada yang mencalonkan presiden, menjadi caleg, jadi tim sukses? Iya, saya kira ya kalau saya tidak mau mengomentari pasangan lain dalam konteks ini ya. Kalau di kami di pasangan nomor 2 jelas bahwa kesempatan yang diberikan oleh negara kepada Pak Prabowo ya harus dimanfaatkan dengan bagaimana melayani masyarakat dengan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Soal pemenangan kita sendiri ada tim, ada partai politik, ada TKN, ada relawan yang nanti dia biar bekerja. Ya. Nah demikian juga dengan Mas Gibran, kita punya momen penting untuk menunjukkan kredibilitas bangsa kita dalam konteks Piala Dunia. Itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya gitu. Dan harus diingat bahwa konteksnya ini kan Solo, bukan Indonesia secara keseluruhan. Tapi Solo kan pelayan paling dekat dengan rakyat itu. Ya, bagi wali kota. Ya, maksudnya ini kan konteksnya kita bicara soal capres-cawapres yang spektrumnya se-Indonesia. Tapi ya, dalam konteks rakyat itu Solo apa beliau nggak merasa dikorbankan ketika Mas Gibran kampanye keliling Indonesia terus? Justru karena itu beliau lebih memilih untuk menjadi wali kota Solo, tidak cuti pada saatnya, yaitu pada akhir pekan dia akan cuti sebagai wali kota. Karena itu adalah kesempatan yang diberikan kepada beliau gitu. Jadi artinya yang ingin saya katakan ya kepentingan untuk melayani masyarakat jauh lebih diutamakan. Oh artinya Mas Gibran hanya akan cuti pada Sabtu dan Minggu? Betul, itu strategi yang... Termasuk Pak Prabowo juga hanya Sabtu dan Minggu? Pak Prabowo juga sama demikian. Jadi Senin, Selasa, Rabu dia nggak akan kampanye? Sesuai dengan tugasnya sebagai menteri dan sebagai wali kota gitu. Jadi dan itu secara aturan dimungkinkan, langkah itu bisa dilakukan. Nah dalam konteks capres-cawapres ini, pemenangan gitu ya, kan kita sudah memutuskan bahwa beliau partai politik sebagai pendukung, sebagai konsekuensi kita memberikan dukungan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentu punya tugas untuk bagaimana caranya memenangkan pasangan ini. Relawan juga sama demikian. Gitu. Jadi tumpuan kita tentu dalam konteks pemenangan Pilpres ini ya adalah pada kekuatan partai politik dan masyarakat itu sendiri. Oh, gitu. Jadi kekuatan partai politik dan relawan yang akan mensukseskan pasangan dari Pragi. Betul. Mas Arwani, kalau Mas Arwani melihatnya gimana? Apakah kalau semua menterinya kemudian terlibat dalam berbagai urusan politik, lalu kinerja pemerintahan dari Presiden Jokowi ini akan gimana sebetulnya yang terjadi nanti? Ya, salah satu kekhawatiran pihak atau masyarakat ya yang mengkritisi keputusan ini adalah terbelahnya pemerintahan gitu ya. Ini juga dikutip oleh Pak Saldi Isra ya dalam pandangan catatan ketika memutuskan itu di tahun 2022 divided executive. Ini yang memang harus betul-betul apa yang dikomitmenkan oleh kita semua ya, para pejabat termasuk mulai dari presiden, ya, menteri dalam negeri, kemarin Kapolri, TNI, ya, di depan Bawaslu dan sebagainya semuanya itu betul-betul bisa benar-benar operasional. Nah kita nggak ingin kampanye yang harusnya ya bisa dinikmati, masyarakat bisa memilih, ada adu gagasan di sana, itu dipenuhi hanya oleh drama dan gimmick-gimmick saja. Sepertinya taat tetapi di belakang lalu ternyata, nah itu kita betul-betul ini menjadi satu tantangan untuk kita meneladani satu formula demokrasi yang bisa berjalan ala Indonesia seperti sekarang ini ya. Bisa orang mengatakan misalnya, kok ternyata dulu nggak boleh, sekarang boleh dan sebagainya.
oke lah, tetapi di satu keputusan tertentu pasti ada hikmahnya, ada satu tantangannya untuk satu kebaikan demokrasi, untuk satu kebaikan bagaimana kita memilih pemimpin ke depan. Apa itu? Salah satunya adalah konsistensi antara pernyataan, komitmen dengan tindakan di lapangan. Sekarang konsisten. Ya, mari kita sama-sama awasi, kita sama-sama rakyat juga punya hak untuk itu, tidak hanya ada di Bawaslu, DKPP, ya, KPU, aparat dan sebagainya. Rakyat harus saya kira punya posisi yang cerdas untuk memilih, untuk menentukan itu. Mas Rumadi, jadi bagaimana menjawab keraguan masyarakat kalau kemudian elit-elitnya kemudian sibuk untuk memenangkan capres, sibuk untuk nyalek, sibuk untuk apapun, terus yang ngopeni rakyat siapa kemudian ya? Ya, birokrasi negara ini itu sudah tertata sedemikian rupa, Mas. Jadi birokrasi ya? Mesin birokrasi ini sudah tertata sedemikian rupa, masing-masing punya tugas dan fungsinya. Kemudian pembagian-pembagian fungsi ini sudah berjalan sedemikian rupa. Jadi saya yakin menteri juga ngerti apa yang harus dilakukan oleh menteri, tugas-tugasnya apa, termasuk ketika beliau mengambil cuti misalnya, hal-hal yang perlu dipersiapkan apa, saya yakin menteri-menteri yang memang harus mengambil cuti itu sudah tahu apa. Jadi artinya tidak perlu khawatir lah ya bahwa pemerintah tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan kami di kantor staf presiden diberikan arahan oleh pimpinan bahwa justru pada saat-saat seperti ini kantor staf presiden harus mengontrol secara lebih detail terhadap persoalan-persoalan yang memang menjadi tugas dan fungsinya menteri-menteri, terutama menteri yang mengambil cuti pada masa-masa kampanye. Jadi meskipun di staf presiden juga ada 8 orang yang juga ikut dari tim sukses ya? Ada yang tim sukses, ada yang caleg dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu yang memang di ketiga calon presiden, wakil presiden ada semua, dan itu mengambil pilihannya masing-masing sesuai dengan standar aturan, termasuk standar etik pribadi-pribadi yang ada di situ. Oke, baik. Yang juga menarik adalah soal netralitas ketika putra bungsu dari presiden juga ikut dalam kontestasi itu, bagaimana menjamin agar aparat-aparat itu tetap netral. Tetaplah bersama Satu Meja The Forum setelah jeda berikut ini. Mas Dirman Said, Mas, dari pasangan Amin, apa yang Anda harapkan dengan netralitas dari kepolisian, dari TNI, dari ASN? Secara public statement kita sering mengatakan yang dibutuhkan Anies dan Muhaimin itu satu saja, demokrasi yang benar. Gitu. Demokrasi yang benar? Artinya aturan mainnya dijalankan, aparatnya netral, pemilu penyelenggaranya profesional. Itu insya Allah siapapun yang menang, kalaupun siapapun yang menang, itu akan diterima masyarakat. Jadi memang kita punya harapan besar bahwa ya tadi kita bicara panjang lah soal. Yang paling berat kan begini, kalau wasit sudah merangkap pemain itu kita punya harapan apa? Apalagi kalau gawangnya digeser-geser kan, gawangnya digeser itu gimana gitu. Jadi ini satu keadaan yang sebetulnya sangat memprihatinkan ya dari sisi suasana demokrasi kita. Prosedurnya sangat baik, kita hargai itu. Tapi begitu sampai pada perilaku para pemainnya itu ada upaya-upaya untuk terus-menerus menggerogoti standar. Dan itu sebetulnya sangat disayangkan karena kita sebagai negara besar gitu hanya mungkin dikelola dengan demokrasi. Baik. Karena keragamannya begitu tinggi, kemudian penduduknya besar sekali, banyak sekali. Jadi karena itu kita harus terus berupaya untuk kembali menyehatkan demokrasi. Prosedurnya sudah baik, mari kita isi dengan perilaku-perilaku baik. Yang baik juga. Dan dengan itu insya Allah akan menghasilkan juga hasil yang baik. Kang Aceh, ini menarik. Wapres sih minimal 2 kali dalam catatan saya. Yang pertama adalah semua harus bermain bersih. Lalu yang kedua di kunjungan luar negeri mengatakan netralitas jangan hanya slogan. Ya. Apa dibalik pernyataan itu? Ya, tentu Pak Wapres saya kira sebagai himbauan moral tentu harus disampaikan seperti begitu. Seperti halnya juga saya kira Presiden Jokowi juga menyampaikan hal yang sama. Tapi kan ada tambahan, jangan hanya slogan. Loh, memang jangan hanya slogan, itu harus dipraktekkan bahwa netralitas
Apalagi kita tahu bahwa itu harus dibuktikan, salah satunya misalnya bagaimana menjaga supaya para ASN, ya, kemudian TNI, Polri itu harus betul-betul menunjukkan netralitasnya, dan di DPR juga kan melakukan pengawasan terhadap itu semua gitu. Dan harus diketahui oleh kita semua bahwa penyelenggara pemilu itu adalah produk politik dari semua kekuatan politik yang ada di negeri ini, termasuk diantaranya adalah DPR. Jadi salah, kalau salah semua gitu ya? Nggak, maksud saya ya, itulah yang saya bilang tadi, mekanisme kontrol di internal politik juga itu sangat kuat gitu. Kan yang namanya KPU itu kan produk Komisi 2, semua kekuatan politik memilih nama-nama itu gitu loh, ya kan? Termasuk juga sekarang di pemerintahan juga kan sama gitu. Apalagi misalnya Menteri Pendaya-gunaan dan Aparatur Negaranya, ya itu salah satu menterinya yang berasal dari partai pendukungnya Pak Arwani Toapi. Jadi ya sesungguhnya ingin saya tegaskan bahwa soal netralitas ini ya kita jaga bersama. Jaga bersama, baik. Jangan sampai misalnya yang seharusnya memang dia berangkat dari secara normatif begitu, ya kita jaga bersama. Baik, gimana Mas Anwar menjaga bersama agar TNI, Polri, ASN betul-betul netral? Ya, netralitas ini menjadi ruh ya dari reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, sehingga ini menjadi satu bukan hanya tantangan tetapi kita mempertaruhkan ya nasib reformasi yang selama ini menjadi kebanggaan kita, di mana rakyat semua mempunyai kesempatan yang sama, ruang yang sama, sehingga kalau kita dengar ada masyarakat yang khawatir, ya jangan sampai setback, reformasi kembali, ya. Lalu kita ke situasi seperti di Orde Baru, di mana kami di P3 waktu itu juga merasakan betapa ya aparat-aparat birokrasi juga tidak netral dan sebagainya. Ini yang kekhawatiran ini harus betul-betul dijawab oleh kita semua, termasuk ASN harus mau netral dan cerdas ya, mau ya untuk betul-betul mendukung netralitas ini. TNI, Polri dan semuanya harus. Baik, Asvin, bisa nggak sih ASN, TNI, Polri bersikap netral? Ya, saya ingat dulu guru saya bilang begini, ada seorang pimpinan, dia matiin dulu lampu atau apapun itu, penerangan, karena dia mau ngomong yang bukan untuk urusan negaranya. Pertanyaan saya, apakah ketika para calon ini cuti Sabtu Minggu, ketika Senin sampai Kamis sampai Jumat, dia nggak berhubungan dengan timnya? Apakah dia nggak menghabiskan energinya Sabtu Minggu untuk istirahat sehingga energi dia di Senin sampai Jumat sudah berkurang? Yang mau saya katakan sebetulnya kampanye itu kan agar orang mengenal. Ketika dia buka acara, bukankah dia mendapatkan keuntungan dari situ? Yang mau saya katakan secara etis sudah tidak ada netralitas. Dan persis penyebabnya seperti kata Kang Aceh tadi. Karena ini adalah politik elit. Karena semua 3 calon itu sedikit atau banyak, semua punya menteri, semua punya kepala daerah gitu. Nah jadi menurut saya begini, kalau kita mau menyelesaikan persoalan ini, meskipun sekarang udah terlanjur mungkin ya, pemilu ke depan rakyat Indonesia itu harus protes, harus berani dan mau mengatakan kita sudah menempuh jalan ini, yaitu jalan politik elit, di mana orang yang bisa menjadi calon presiden, yang bisa menjadi gubernur, itu semua pasti punya terah, punya uang. Sekarang kita kepingin lihat seperti di Bolivia ada petani, ada serikat buruh, bisa gak mereka membawa perubahan? Kalau ternyata nggak bisa juga, kita ketemu jalan yang ketiga. Tapi harus dicoba. Masa kita udah gagal berpuluh-puluh tahun dengan politik elit, kita lakukan lagi, begitu. Oke, baik, Mas Rumadi, gimana istana dan bisa menjamin agar Pak Jokowi juga betul-betul netral ya, meskipun putra sulungnya Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, gimana menjamin netralitas itu? Ya, jaminan itu kan pertama-tama apa yang beliau sampaikan. Ya, pernyataan presiden berkali-kali menyatakan bahwa aparatur negara harus netral, TNI Polri harus netral segala macam, itu adalah langkah awal. Cukup. Langkah awal untuk memastikan bahwa netralitas itu terjaga. Kemudian yang kedua,
pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai macam kanal yang bisa dilakukan kalau melihat misalnya ada ASN atau TNI Polri tidak netral, itu ada kanal-kanal yang bisa digunakan untuk membuat laporan. Misalnya kalau ASN di KASN, lapor kasn.go.id, itu bisa ada kanal yang bisa digunakan untuk melapor. Tapi dibuka kan? Dibuka. Bahkan KASN dengan Bawaslu juga sudah membuat kanal khusus kerjasama antara KASN dan Bawaslu untuk membuat kanal-kanal yang memungkinkan masyarakat itu memberikan pengawasan. Kalau ada ASN misalnya yang dicurigai tidak netral dan lain sebagainya. Dan saya kira arahan-arahan Presiden kepada kepala daerah, termasuk PJ kepala daerah, juga tegas menyampaikan itu. Jadi menurut saya dari sisi ini komitmen sudah ada dan masyarakat semuanya saya kira juga memang perlu terlibat untuk memberikan pengawasan supaya pemerintah ini berjalan dengan baik, dan kita semuanya juga saya kira juga punya kepentingan supaya demokrasi yang kita lakukan ini kualitasnya semakin hari semakin baik. Makin baik. Tidak hanya menjadi ritual 5 tahunan yang menguras energi kita, tetapi tidak menjadikan bangsa kita semakin maju di masa-masa yang akan datang. Oke, baik Mas Rumadi, Mbak Asvin, Mas Mawi, Kang Aceh, dan Mas Firman. Mundur atau tidaknya penyelenggara negara yang berkontestasi dalam pemilu presiden tak bisa sepenuhnya diserahkan pada dimensi formalitas belaka. Sesuatu yang sepertinya legal dan formal belum tentu sesuai dengan prinsip kepatutan dan etika penyelenggara negara. Dimanapun kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Mundur atau cuti sebagai penyelenggara negara adalah pilihan etis dan moral. Jangan sampai rakyat menjadi korban. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.